future skill ya untuk kelas kreatif bisnis Go Digital dengan judul Introduction Creative Business 4.0 Go Digital. Sedikit mengenai saya selaku Chief Business Development di Smash Up Indonesia, dan Smash Up Indonesia ini sedikit introduksi adalah salah satu brand yang membantu UMKM untuk naik kelas, untuk mempunyai value-value tambahan untuk menghadapi industri bisnis 4.0 ini, terutama yang sudah menyerang kita kan semua digital ya, semua sekarang pakai digital. Oke, baik, saya mulai dulu untuk slide-nya sudah terlihat ya, hopefully. Saya akan mulai dengan sebuah video. Teman-teman bisa lihat video ini sebagai pembuka dari materi yang akan saya sampaikan. Stay with your brother. Hello? Is the pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. Are you trying to poison your horses? Do you have 10 liters or not?
Oke, teman-teman, tadi adalah sebuah video singkat dari Mercedes-Benz yang sekarang kita kenal adalah sebuah perusahaan terbesar untuk industri otomotif, yang mana industri otomotif atau Mercedes-Benz yang kita kenal sekarang ini ternyata diawali dengan sebuah inovasi, sebuah creativity. Jadi bukan cuman dia bisa mempunyai mobil yang baik, mempunyai valuasi jutaan atau bahkan mungkin miliaran dolar, tapi ternyata dimulai dengan inovasi dan creativity. Dan hari ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana bisnis ini harus mempunyai inovasi dan creativity itu tadi, terutama untuk menghadapi industri 4.0. Nah, sorry. Nah, kalau kita rekap sedikit tadi videonya, video tadi itu adalah Berta Benz. Jadi wanita yang tadi di spotlight itu adalah Berta Benz, adalah seorang istri dari penemu atau pencipta Mercedes-Benz, yaitu adalah Carl Benz. Nah, Mercedes-Benz yang kita kenal sekarang itu dulunya bernama Benz saja. Bahkan sempat ada namanya Daimler, ada juga bukan Mercedes-Benz yang sekarang kita kenal. Mereka melalui beragam inovasi, mereka melalui beragam eh, tantangan, melewati tantangan-tantangan. Nah, pada tahun 1886, awal abad ke-18, Carl Benz ini bahkan yang namanya mobil atau car atau otomotif itu tuh belum ada istilahnya. Istilahnya apa, teman-teman? Istilahnya adalah motor wagen. Kenapa wagen? Karena ini Jerman, teman-teman ya. Jadi baca W itu wagen. Nah, dan bentuknya seperti ini, masih seperti bentuknya sangat minimalis, rodanya cuma 3 gitu ya. Dan kenapa yang Mercedes ingin membuat ini? Karena memang mereka percaya bahwa kita pengen dari titik A ke titik B itu dengan cepat, efisien, mudah, misalkan gitu ya. Dan tidak ada orang yang menyangka atau tidak ada orang yang mikir bahwa saya punya ide nih, saya punya sebuah ide, ada motor atau ada kendaraan yang menggunakan motor yang nggak usah jalan kaki, nggak usah pakai kereta, nggak usah pakai kereta kuda maksudnya, nggak usah pakai kedati yang ditarik oleh sapi, atau nggak perlu pakai sekawanan serigala kalau misalkan di salju. Saya butuh suatu barang yang memang bisa eh, membantu banyak orang untuk pergi dari titik A ke titik B. Nah, dari video yang tadi yang kita lihat, saya bisa meng-highlight atau kita semua bisa meng-highlight satu, bahwa setelah adanya inovasi atau setelah Berta Benz itu berangkat dari titik A ke titik B, itu respon dari masyarakat itu beragam. Ada yang ngeliatin, bahkan tadi ada seorang anak kecil yang lari karena dia melihat kenapa ada orang berjalan begitu cepat, tapi tidak menggunakan kuda, tapi tidak menggunakan sapi, tidak menggunakan hewan, gitu ya. Karena apa itu? Dan bahkan anak kecil tadi bilang the witch is coming. Artinya mereka menyangka bahwa itu adalah penyihir, gitu ya. Nah, setelah itu dia berangkat ke sebuah desa, lalu dia kehabisan bensin, dan di pom bensin pertama di dunia itu dia minta untuk ada nggak sebuah cairan kimia, saya mau kasih ke carriage saya, ke kendaraan saya. Nah, pada saat itu farmasisnya yang ada di bar itu mereka dia mikir, buat apa saya nggak mau ngasih bahan kimia untuk ngeracunin kuda kamu, karena yang farmasis pikirkan adalah di carriage itu atau kendaraan itu adalah hewan. Nah, ternyata diperlihatkan dan
semua orang itu kaget. Nah, itu ada kalau kita flashback mungkin sekarang udah sekitar 150 tahun kemudian, eee, terdengar lucu atau terlihat lucu, kok, apa namanya, ada ya, orang yang berpikiran kalau misalkan bahan kimia bisa merusak, apa namanya, kendaraannya, which is, kuda-kudanya gitu. Iya lucu kalau misalkan sekarang tahun 2023, tapi kalau kita balik ke 1886, itu adalah sesuatu hal yang baru. Nah, ini yang menjadi refleksi kita bahwa setiap perubahan, setiap, apa, disrupsi istilahnya itu tuh menimbulkan perdebatan-perdebatan. Apa sih sebenarnya kata orang tentang perubahan yang biasanya kita dengar? Biasanya, apa namanya, apabila ada, banyak hal ya, misalnya kayak kendaraan bensin ke listrik misalnya gitu. Atau misalkan dari belajar offline ke belajar online misalnya. Dari yang mulai belanjanya itu dia harus walk in ke restoran, tapi kita sekarang udah, menggunakan handphone atau menggunakan aplikasi, itu sudah bisa mendapatkan makanan. Sebenarnya apa sih kata perubahan itu tuh, apa kata orang? Banyak yang bilang, "Takut ah, saya takut kalau misalkan teknologi ini nggak suitable buat saya. Saya takut kalau misalkan data pribadi saya keambil. Saya takut kalau misalkan, nanti, ATM saya atau saldo di rekening bank saya berkurang." Atau bisa jadi misalnya belum tentu bisa, belum terbukti bisa misalnya gitu. Misalnya ada salah satu kampus di Indonesia itu menyelenggarakan online learning. Jadi kalian bisa sarjana dengan menggunakan metode online learning. Tidak perlu bertemu dosen, tidak perlu datang ke kampus, tapi bisa sarjana. Emang bisa? Emang terbukti bisa? Emang lulusannya udah apa namanya, udah terbukti, apa namanya, bagus, baik, atau jangan-jangan hanya sekedar, apa namanya, gimik belaka misalnya gitu. Eee, Lalu juga mungkin kata-kata yang keluar adalah, "Aduh bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya menggunakan, handphone yang berlayar sentuh?" Karena pada saat itu, kalau kita balik lagi ke 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, handphone itu semuanya ada keyboard-nya. Semuanya handphone itu seperti mini laptop ya, ada QWERTY-nya, atau bahkan hanya ada numpad-nya aja, hanya ada 1 sampai 0 aja. Itu semua saya bisa adapt nggak ya? Gitu. Nah, eee, lalu selanjutnya adalah ada yang kayak apalagi ini sangat kental di Indonesia ya, itu tuh bukan budaya kita, gitu. Online tuh bukan budaya kita, atau misalnya ketika ada sebuah, bisnis gitu datang ke Indonesia misalnya, yang biasanya Indonesia makannya nasi kuning, tiba-tiba harus makan sandwich pagi-pagi, itu tuh bukan budaya kita. Budaya kita makan pagi tuh nasi, makan pagi kita tuh bubur atau mie ayam gitu ya. Nah, itu pun juga sering kita dengar apabila ada sesuatu yang berubah gitu. Dan lain hal ya, jangan-jangan cuman sesaat, "Ah, nggak mungkin bisa keganti." Nggak, ada yang die hard petrolhead, dia nggak mau ganti mobilnya dengan mobil listrik misalnya gitu. Sedangkan di dunia ini tahun 2060, dunia negara-negara sudah komit bahwa kita ingin mengurangi emisi karbon dengan memperbanyak, mobil listrik. Sudah banyak Mercedes-Benz tidak akan BMW, Audi tidak akan menjual lagi mobil, bensin pada tahun 2030. Lalu gimana? How we can be adapt gitu. Atau yang paling sering kita dengar, terutama orang tua kita adalah, "Saya nggak ngerti, udah kamu aja. Saya nggak paham, udah kamu aja." Itu yang terjadi. Kalau misalkan kita mau rangkum semuanya, artinya adalah setiap perubahan itu selalu mengalami resistensi. Selalu mengalami resistensi. Dari yang mulai handphone yang keypad ke layar sentuh itu mengalami resistensi, mobil bensin ke listrik mengalami resistensi, kuliah offline ke online mengalami resistensi. Nah, kita masuk ke sejarah. Karena kenapa saya menyampaikan sejarah? Karena ini suatu hal yang penting. Karena
mungkin teman-teman semua di sini eh, usianya mungkin rentang usianya di bangku kuliah gitu, sekitar umur 20-an gitu. Kita semua atau bahkan saya yang udah seumur segini, saya juga mungkin nggak tahu sebenarnya tahun 60 ketika orang tua saya lahir atau misalkan ketika kakek nenek saya pada zaman kemerdekaan, pra kemerdekaan itu perang melawan penjajah itu sebenarnya mereka tuh ngapain? Apa sih sebenarnya buyut saya tuh ngapain? Nah, ini saya coba rangkum. Jadi ada buku atau ada sebuah literatur yang menyampaikan bahwa ini adalah gambaran industri sebelum revolusi. Jadi revolusi industri mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar sejarah di SMA, industri revolusi itu dimulai dari abad ke-18 di Prancis. Dan sebelum itu ngapain sih? Sebelum itu bagaimana? Sebelumnya itu adalah semua hal dilakukan secara manual. Misalkan yang di sebelah kiri, wanita yang sebelah kiri itu sedang memintal benang, ya, sedang memintal benang. Menggunakan tenaga manusia, tenaga wanita itu. Atau yang di sebelah kanan, dia sedang ngapain sih? Dia sedang bikin sepatu gitu. Dia bikin sepatu pakai tenaga apa? Pakai tenaga tangan. Bukan kayak sekarang yang fabricated semua sepatu sama. Kalau zaman dulu sepatu homemade semua, nggak ada yang nggak ada yang fabrikasi. Jadi sepatu saya dan sepatu kalian itu pasti berbeda. Nah, lalu yang di tengah itu adalah pasar. Pasar zaman dulu itu ketemu langsung. Pasar dulu itu bernegosiasi langsung. Ya, mungkin sekarang kita masih bisa melihat ya, kalau kita ke pasar tradisional atau ke mall, semua masih menggunakan itu dan sangat konvensional. Dan kendaraannya apa? Tadi yang saya sampaikan, kendaraannya itu masih menggunakan tenaga hewan. Ya, ini kita lihat ada kedati yang ditarik oleh sapi atau kerbau. Nah, lalu pada abad ke-18 di Prancis ternyata ada seorang jenius yang bernama James Watt. Dia nemuin mesin uap. Yang mana mesin uap ini mengubah semua peta industri, mengubah semua cara berpikir orang dari yang tenaganya mekanis atau dari tenaga manusia berubah ke tenaga manusia berubah ke tenaga mekanis atau tenaga mesin, ya, yang dihasilkan oleh mesin uap gitu. Nah, hal ini ternyata menyebabkan peningkatan produktivitas dan efisiensi produk. Jadi kalau kita lihat ini ya, mesinnya masih besar-besar, lalu juga cerobong asap di mana-mana. Bahkan waktu itu ketika abad ke-19, ketika Queen Elizabeth kedua baru menjabat ya, baru naik tahta, itu Inggris itu dilanda kegelapan, ya, the dark age sebutannya, dilanda kegelapan karena polusi di mana-mana, tingkat polusi di mana-mana. Kenapa? Ya karena semua pabrik, semua industri menggunakan tenaga uap atau mesin uap untuk memproduksi barang yang akan dijual. Nah, pada pertengahan abad atau mungkin awal abad ke-19 terjadi revolusi industri 2.0. Dari yang mesin uap yang mungkin tidak ramah lingkungan, itu ditemukanlah yang namanya teknologi listrik. Teknologi listrik ini kalau saya cari di literatur, itu yang menemukan itu tidak ada yang firm satu orang. Misalkan Thomas Alva Edison atau misalkan Nikola Tesla, itu tidak ada yang menemukan. Kenapa? Karena memang pada saat itu, pada zaman itu tidak dikenal yang namanya hak cipta, patent itu masih belum terdengar lah gitu ya. Mungkin hanya sebagian orang aja yang melakukan hal itu. Jadi listrik ini kalau saya cari literaturnya tidak ada yang firm siapa yang menemukannya. Nah, kembali lagi ke topik, ternyata penemuan listrik ini memungkinkan penggunaan mesin-mesin yang lebih baru, yang lebih efisien, yang lebih produktif, yang sudah mungkin cerobong asapnya yang awalnya 5, sekarang cuma 1, misalnya gitu ya. Nah,
Dan revolusi industri kedua ini karena adanya listrik, karena semakin efisien, karena semakin produktif, ternyata pada tahun itu atau pada abad, bukan pada abad itu ya, pada periode itu ternyata ditemukannya banyak sekali hal-hal yang sekarang kita gunakan. Seperti misalkan combustion room atau pembakaran internal. Combustion room itu apa sih? Itu mobil, mesin-mesin Hello konvensional. everyone, my name is Akbar Maulana. Ya, You can oke, call me Jack. mesin-mesin mobil. Nah, lalu juga kereta api, kapal laut misalkan gitu ya. Itu tuh ternyata keluar semua. Revolusi industri 2.0 itu ternyata mempunyai dampak yang sangat-sangat signifikan. Nah, eh, revolusi 2.0 itu dimulai mungkin dari tahun 1900 sampai 1940-an. Maka dari itu pada periode tersebut itu kita sering menyebutnya the greatest generation. Jadi kalau kita teman-teman milenial, Gen Z, Gen Alpha, baby boomers, ternyata sebelumnya itu ada the greatest generation. Kenapa disebut dengan the greatest generation? Karena ilmuwan-ilmuwan hebat, penemuan-penemuan besar itu terjadi pada awal abad 19, yaitu adalah revolusi industri 2.0 ini. Nah, yang menjadi highlight di tahun-tahun tersebut adalah salah satunya adalah Henry Ford. Henry Ford ini adalah salah satu tokoh penting dalam revolusi industri 2.0. Henry Ford memperkenalkan sistem produksi massal yang memanfaatkan listrik. Jadi, Henry Ford ini memungkinkan produksi mobil dalam jumlah besar. Jadi kalau mungkin Mercedes-Benz itu hanya bisa memproduksi satu mobil satu bulan misalnya, Henry Ford nggak, satu hari dia mungkin bisa 10 sampai 100, sehingga produknya semakin masif, sehingga produknya juga semakin banyak bisa diterjual kepada orang-orang, yang pada akhirnya apa? Hukum ekonomi muncul, supply and demand. Ya, ketika supply-nya banyak, ya kan, dia bisa menciptakan demand juga, dan efek terbesarnya adalah harganya semakin murah. Mungkin kalau misalkan tidak ada Henry Ford, kita semua tidak bisa naik mobil. Pada saat sekarang mungkin kita semua masih pakai kuda, Mas. Mungkin kita sekarang pakai hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai mobil. Nah, saya lanjutkan. Masuk ke abad 20, teman-teman. Di abad tahun 20 ini, di abad ke-20 ini terjadilah revolusi industri 3.0. Nah, revolusi industri 3.0 ini terjadilah pengembangan atau perkembangan teknologi elektronik dan komputerisasi. Yang mana ini bukan hanya lebih meningkatkan lagi proses produksi, namun meningkatkan juga kualitas dari produk itu sendiri. Kenapa kok bisa sih hubungannya teknologi dengan kualitas? Karena kita sudah bermain dengan informasi dan komunikasi. Kita sudah berpikir tentang apa sih sebenarnya kegunaan produk ini. Feedback dari customer didengar. Lalu juga kenapa lebih efisien? Karena udah nggak menggunakan orang lagi untuk menciptakan sebuah produk. Tapi ternyata pabrik-pabrik itu menggunakan lengan robot sebutannya. Untuk yang tadi yang di bawah yang kuning ini adalah lengan robot yang harusnya orang itu bekerjanya hanya skrup ya, mengencangkan skrup, ternyata itu bisa dilakukan sangat efisien oleh robot seperti itu. Nah, revolusi industri 3.0 ini pun juga ini saya mengalami, saya berada di zaman itu, eh, banyak sekali perdebatan bahwa wah ternyata orang itu bisa digantikan dengan robot, orang itu bisa digantikan oleh sistem misalnya gitu ya. Atau kalau teman-teman pernah nonton Willy Wonka, The Chocolate Factory, itu kan salah satu karakter utamanya kena layoff karena penggunaan mesin di pabriknya. Itu mungkin teman-teman bisa nonton, itu seru. Nah, itu adalah revolusi industri 3.0. Nah, lalu apa sih sebenarnya revolusi 4.0 gitu ya? Emang udah ada ya? Emang sekarang udah sejauh itu ya? Iya, udah sejauh itu teman-teman. Revolusi 4.0 itu baru dimulai di abad 21 ya. Ya.
revolusi 4.0 itu menggunakan basis data. Jadi kalau dulu itu adalah mesin, kalau sekarang itu basisnya data. Teknologi perkembangan teknologi digital begitu cepat. Within 10 years kita udah punya berapa sosial media. Dalam 10 tahun terakhir kita sekarang udah handphone yang teman-teman pegang udah naik berapa megapiksel kameranya. Layarnya sudah berapa kali lebih cerah, lebih berwarna, lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu. Karena yang kalau kita lihat timeline ya, revolusi industri pertama itu mungkin lebih dari 50 tahun bahkan bahkan mungkin revolusi pertama mungkin lebih dari 50 tahun, revolusi kedua mungkin lebih dari 100 tahun, revolusi industri ketiga itu mungkin cuma 10 tahun mungkin atau 20 tahun ternyata. Tapi kalau industri 4.0 ini mungkin 5 tahun terakhir ini sangat-sangat efek sekali. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini sangat akrab sekali dengan AI, sangat akrab sekali dengan ChatGPT, ya, atau Bard Google, atau misalnya Microsoft Copilot. Itu adalah salah satu bentuk dari revolusi industri 4.0. Saya di sini mungkin mencoba untuk apa ya, tidak menakut-nakuti, tapi misalnya gini, Anda bayangkan, mungkin sekarang teman-teman semua ini seneng, oh saya bisa nih nugas pakai ChatGPT, saya bisa nih bikin artikel atau bikin slides pakai ChatGPT. Tapi itu benar, apakah itu menguntungkan buat teman-teman sekarang? Ya, tapi teman-teman takut nggak kalau ternyata nanti ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, ya perusahaan itu udah tidak perlu teman-teman, sudah tidak perlu tenaga manusia. Kenapa? Ya orang bisa digantikan dengan ChatGPT kok. Analis sebuah perusahaan yang harus buka data ribuan data di perusahaannya udah bisa digantikan dengan ChatGPT kok. Tinggal kita tulis aja, tolong resume dokumen ini menjadi sebuah laporan, dan coba teman-teman bayangkan fungsi manusia bisa tergantikan nggak ya kira-kira dengan ChatGPT, dengan AI ini, atau mungkin dengan Internet of Things. Teman-teman di rumah ada yang punya smart lamp, ya, jadi lampu kalau teman-teman 5 menit kemudian baru nyampe atau misalnya 5 kilometer dari jarak rumah itu udah lampunya udah nyala, AC-nya udah nyala dengan menggunakan Internet of Things. Apakah itu teman-teman bisa sadari bahwa itu adalah salah satu revolusi industri 4.0. Nah, dan yang terakhir adalah mungkin big data. Big data ini adalah sebuah benda goib yang sebenarnya ada di sekitar kita. Saya coba simplifikasi ya. Big data itu seperti misalkan saya satu orang ini, Adi Nugroho ini punya berapa data sih? Punya NIK, punya nama lengkap, punya tanggal lahir, punya nama gadis ibu kandung, punya golongan darah, punya status pernikahan, punya account bank atau rekening bank, punya data historis pergi kemana aja pada saat hari ini. Mungkin kalau teman-teman mikir, ya itu semua kan juga punya. Lalu apa? Apa tantangannya? Tantangannya adalah ketika data saya dan data teman-teman dan data 8 miliar orang di dunia ini dipergunakan, dianalisis, ya, itu bisa menimbulkan sebuah mungkin goncangan atau mungkin keputusan-keputusan perusahaan untuk hal-hal yang mungkin tidak baik, atau mungkin hal-hal yang justru baik, gitu ya, atau mungkin hal-hal yang kalau Adi ini sering Jakarta Bandung frequently, pemerintah lihat datanya, oh ya udah kalau gitu saya menciptakan kereta cepat misalnya kereta cepat itu diambil dari big data, atau misalnya ini dari daerah Jakarta Selatan
ternyata lebih banyak orangnya yang dia pergi ke SCBD gitu ya. Oke, ya udah yuk kita buat transportasi massal di sana. Nah, itu tuh adalah big data. Pengambilan keputusan berdasarkan data-data orang kebanyakan. Nah, itu adalah big data singkatnya. Dan itu membuat atau dapat mengintegrasikan antara dunia fisik atau dunia nyata dengan digital, dunia maya. Seperti itu. Dan bisa menciptakan potensi-potensi baru. Salah satunya tadi ChatGPT, atau teman-teman sekarang nggak mungkin di handphone teman-teman nggak ada aplikasi ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan sebagainya. Tidak mungkin juga teman-teman di handphonenya tidak ada e-wallet, GoPay, OVO, dan sebagainya. Dan itu semua adalah salah satu bentuk dari revolusi industri 4.0. Oke, jadi kalau misalkan saya bisa ringkas di sini, ringkasannya adalah oke, di sini adalah revolusi industri pertama itu penggunaan mesin uap, revolusi industri kedua itu adalah penggunaan listrik, revolusi industri 3.0 itu menggunakan penggunaan teknologi elektronika dan komputer, dan revolusi industri 4.0 adalah penggunaan teknologi digital. Dan kita nggak tahu revolusi industri 5.0 itu seperti apa. Kita nggak tahu masa depan kita akan seperti apa. Tapi yang jelas, semua ahli, semua orang menyetujui bahwa pada tahun 2023 ini adalah revolusi industri 4.0. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisnis kreatif sama dengan UMKM? Ada yang bisa jawab mungkin teman-teman di sini? Kalau yang jawab mungkin nanti Kak Amira bisa ada sedikit hadiah. Ada yang berani jawab? Nah, teman-teman, Kang Adi, Ya, respon dari teman apakah bisnis itu sampai nah body itu hadiahnya kira-kira tuh Kak, biar sorry, teman-teman lebih semangat dalam menjawab itu Kak. putus tadi, sorry. Halo Kak, suara saya udah Ya, terdengar dengan jelas belum Kak? nah Oke. jelas. Ya, Nah, gimana? baik. Berarti pertanyaan dari Kang Adi, apakah bisnis kreatif itu sama dengan UMKM-nya Kak? Berarti. Betul. Ya, mungkin teman-teman bisa menjawab, mungkin bisa resen atau on mic. Ya, boleh resen atau on mic. Silakan. Nanti ada saldo GoPay menanti. Nah, tuh. Kapan lagi jawab pertanyaan simple lalu dapat GoPay yang lumayan kan buat jajan tuh. Gak perlu alasan teman-teman. Boleh, Iya, boleh. Jawabannya yes or no aja. oke. Nah, tuh Ahmad Permadi, raise hand. Silakan. Ahmad Permadi raise hand. Boleh di-unmute dulu mic-nya. Mungkin ke Ahmad Permadi. Oke, suaraku udah kedengaran nggak, Kak? Terdengar, Udah jelas kan? jelas. Oke, kalau menurut aku ya, bisnis kreatif sama dengan UMKM itu menurut aku sih nggak sama gitu. Bisa jadi sama, tapi bisa juga nggak sama gitu. Tergantung dari skala yang mau dirujuk gitu. Kalau sehemat pengetahuan aku, bisnis kreatif itu kan biasanya berfokus pada produksi atau penggunaan kreativitas dalam inovasi dalam pembuatan bisnis ya Kak. Sedangkan UMKM itu biasanya usaha mikro atau kecil dan menengah, baik dalam hal uh, apa sih namanya omset, aset maupun jumlah karyawan gitu. Jadi intinya itu kalau UMKM lebih ke ukuran skalanya, sedangkan bisnis kreatif itu lebih berfokus pada kreatif dan inovasi dalam proses bisnisnya gitu. Kalau Oke, pengetahuan aku kayak gitu sih Kak. siap. Oke. Thank you, Ahmad. Thank you. Buat yang lain mungkin nanti next-nya ada lagi pertanyaan-pertanyaannya, jadi tungguin aja. Thank you ya. Oke, thank you Ahmad. Jadi
Ternyata jawaban Ahmad betul. Bisnis kreatif itu tidak sama dengan UMKM. Kenapa saya sampaikan ini? Hal ini penting saya sampaikan karena banyak sekali orang yang masih mengira bahwa UMKM itu harus kreatif dong, harus menciptakan sesuatu yang baru dong, harus menciptakan misalnya kayak ayam geprek gitu ya, harus kreatif dong. UMKM tuh harus sekarang bahasanya namanya agile gitu ya, agile dong gitu. Karena enggak teman-teman, bisnis kreatif bukan UMKM dan UMKM juga bukan bisnis kreatif, tidak selalu bisnis kreatif. Karena kenapa? Saya punya apa ya, semacam kepercayaan gitu ya, bahwa setiap bisnis itu harus membutuhkan kreativitas. Jadi setiap bisnis itu harus membutuhkan kreativitas. Bukan cuma UMKM aja. Levelnya McD yang udah seluruh dunia ada, itu mereka membutuhkan kreativitas. Contohnya apa? Setiap 17 Agustus kita pasti akan makan ayam gulai atau ayam rendang. Dia ada menu ayam rendang di McD. Terus misalnya KFC, bukan KFC, misalnya Coca-Cola, dia juga harus kreatif. Dia ada zero sugar, dia ada rasa lemon, ada rasa coffee kalau di luar negeri, ada rasa peach, itu juga bisa kreatif. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Karena bisnis itu harus selalu menyesuaikan produk dengan pasarnya. Untuk menyesuaikan produk tersebut dengan pasarnya, perusahaan itu harus berpikir secara kreatif. Seperti itu. Jadi Ahmad itu jawabannya betul. Nanti mungkin teman-teman dari Smash Up atau panitia bisa bantu collect datanya Ahmad Permadi ya. Nomor teleponnya nanti akan saya isikan e-wall. Oke, selanjutnya. Apa itu kreativitas? Nah, kita tuh sering banget mengasosiasikan kreativitas tuh dengan seni. Jadi apa sih kreatif? Ya kreatif tuh yang gambar-gambar itu, yang bisa, yang desainer itu tuh kreatif. Kreatif itu apa namanya, orang yang menciptakan visual, orang yang menciptakan video itu tuh kreatif tuh. Musik, film itu tuh kreatif tuh, gitu. Tapi ternyata kreativitas itu tuh bukan hanya hal itu. Kreativitas itu adalah sebuah apa ya, hal yang sangat penting di dalam bisnis, karena originalitas aja tuh nggak cukup gitu. Kalau kita misalkan mau jualan ayam goreng, semua orang jualan ayam goreng, McD, KFC, bahkan Burger King, Sabana, The Chick, semuanya punya ayam goreng. Nah, apa yang apa yang terjadi ketika pebisnis itu melakukan mempunyai kreativitas, yaitu adalah dia akan mendapatkan ide baru, akan mendapatkan daya saing produk yang baik gitu. Dari semua ayam, McD ada ayam gulai, beda sendiri, orang akan cenderung memilih yang ayam gulai itu tadi. Karena kenapa? Apalagi di Indonesia, sifatnya FOMO. Jadi pasti para pekerja. Nah, ide-ide tersebut tuh kita bisa lihat dari salah satu lukisan atau perkembangan lukisan dari zaman Pablo Picasso dari dulu, yang mendobrak apa namanya, seni. Zaman dulu itu gambar atau lukisan itu bentuknya orang, ya orang, ada hidungnya, ada matanya, ada mulut, seperti yang ada di kiri, Mona Lisa, diciptakan oleh atau digambar oleh, dilukis oleh Leonardo da Vinci. Nah, dengan sentuhan kreativitas terjadilah perubahan, eksplorasi warna, perubahan bentuk, sehingga menimbulkan kebaruan, menimbulkan daya saing. Akhirnya ada orang yang suka lukisan Mona Lisa, dan akhirnya ada orang yang suka gambarnya Pablo Picasso. Begitu. Nah, apakah itu hanya ada di seni? Enggak. Tadi yang saya sampaikan bahwa
kerja kreatif, bisnis kreatif itu bukan hanya seni saja. Salah satu contohnya ini, kalau kita aplikasikan ke dalam produk. Di rumah eyang saya itu masih ada jam yang analog, yang manual. Besarnya itu mungkin tingginya sekitar 2 meter. Ya, setiap jam berbunyi, lalu kita setiap periode tertentu kita harus narikin bandulnya, ya, karena itu tenaganya mekanis gitu ya. Apa namanya, dan itu sangat tinggi sekali perawatan. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa sekarang teman-teman ada yang berpikir untuk beli jam dinding nggak? Atau mungkin jam dinding ya udahlah souvenir aja dari bank atau dari asuransi biasanya gitu kan. Atau bahkan cenderung orang sekarang menggunakan teknologi, pakai smartwatch, pakai handphone, atau bahkan pakai ini Google Nets Hub misalnya gitu ya. Untuk hanya sekedar menciptakan atau melihat jam saja. Nah, itu juga ketika ada perubahan dari jam dinding yang sangat besar itu kepada Google Nest Hub ini, itu juga membutuhkan kreativitas yang cukup tinggi untuk kita atau untuk Google berinovasi menciptakan sebuah produk yang memang apa namanya baru gitu, bagus dan dipandang secara. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita udah paham bahwa bisnis itu harus kreatif. Kita udah paham bahwa ternyata kalau kita memasukkan creativity ke dalam bisnis itu dampaknya besar sekali karena bisa meningkatkan daya saing dari produk yang kita ciptakan. Oke, kita paham kita harus melakukan inovasi. Tapi gimana ya? Tapi apa ya yang harus dilakukan? Cara pikirnya tuh gimana untuk menjadi kreatif? Karena banyak orang yang mikir bahwa creativity is a gift, gitu. Nggak semua orang itu kreatif. Nah, tapi kalau menurut saya kurang setuju dengan perkataan itu. Karena creativity itu bisa sebenarnya diasah. Dan bahkan di abad ke-21 sekarang, teman-teman sekarang semua itu harus mempunyai pola pikir yang kreatif. Pola pikir kreatif itu gimana? Nah, menurut Harvard Business Review, ternyata creativity itu bisa dibentuk dari 3 hal. Yang pertama adalah motivasi dulu. Ya, yang pertama adalah motivasi dulu. Kenapa harus motivasi dulu? Ya, karena tidak semua motivasi atau niat orang itu sama. Ada yang tujuan orang itu melihat jam hanya sekedar jam. Ada orang yang melihat kayaknya ini bisa memunculkan informasi-informasi lebih daripada sekedar jam. Bisa menunjukkan informasi tentang cuaca, informasi mengenai jadwal appointment pada hari itu, gitu ya. Dan motivasi yang melihat perspektif lain dari sebuah produk itu ternyata didorong oleh hasrat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk menghasilkan solusi yang jauh lebih dari kreatif, ya, jauh lebih kreatif daripada produk sebelumnya, daripada hal sebelumnya, gitu. Kalau misalkan kita lihat, kenapa ya laptop saya kok kalau misalkan mau matiin laptop harus pencet start terus shutdown, gitu. Bisa nggak ya kira-kira ada laptop yang langsung ditutup misalnya gitu? Pada akhirnya Steve Jobs membuat hal itu misalnya gitu. Itu juga dari keresahan atau dari masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Jadi kreativitas tuh nggak perlu yang extraordinary. Keresahan keresahan teman-teman pun atau masalah yang teman-teman hadapi sehari-hari itu juga bisa jadi salah satu acuan teman-teman buat menjadi kreatif. Nah, yang kedua adalah ketika teman-teman itu sudah menemukan masalah, teman-teman itu melihat ekspertisnya teman-teman. Pengetahuan tuh ada banyak, ada pengetahuan teknis, sering di lapangan, misalnya gitu. Atau pengetahuan prosedural, biasanya auditor.
atau analis itu prosedural sekali, harus A, B, C, atau dokter ya, atau mesin pegawai-pegawai pabrik itu sangat prosedural ya. SOP-nya itu dari A sampai Z itu pasti runut gitu ya. Atau pengetahuan mengenai intelektual, dosen, akademisi ya, itu adalah sebuah pengetahuan. Kayak tadi dari teman-teman agribisnis misalnya gitu, dia mereka pengetahuannya itu adalah mengenai agribisnis. Bagaimana menggabungkan antara agrikultur dengan bisnis. Itu adalah ekspertisnya mereka. Nah, mereka harus melihat masalahnya apa sih? Di agrikultural kita tuh masalahnya apa? Apa sih masalahnya? Kenapa sih ini terjadi? Hal A terjadi atau hal B kenapa terjadi? Nah, setidaknya kalian sudah mempunyai dua hal ya, melihat sebuah masalah menjadi sebuah solusi dan mempunyai pengetahuan. Nah, setelah mempunyai dua fondasi itu, barulah kita latih yang namanya creative thinking skill. Ya, keterampilan berpikir kreatif untuk menentukan sebenarnya sejauh mana sih orang itu bisa menyelesaikan masalah dengan fleksibel dan penuh imajinasi. Gitu ya. Teman-teman tahu, kita udah semua tahu Isaac Newton itu dapat inspirasi di bawah pohon apel. Ya, apel jatuh, oh ini ternyata ada gravitasi segala macam, lalu dikembangkan oleh Einstein. Nah, itu tuh semua itu tuh pemikiran-pemikiran yang teman-teman akan lihat dan akan bisa melihat imajinasi menjadi sebuah solusi. Nah, kalau teman-teman punya tiga hal ini, teman-teman punya motivasi, teman-teman punya expertise di bidangnya agribisnis ya agribisnis, di bidang hukumnya di bidang hukum, di bidang manajemen ya di bidang fokus di manajemen, kedokteran ya di kedokteran. Dan yang ketiga adalah creative thinking skill. Ketika kita sudah punya tiga hal ini, itulah yang membentuk creativity teman-teman gitu. Jadi kalau ada pandangan creativity is a gift, menurut saya tidak. Creativity itu bisa dilatih, bisa dilihat, bisa dipelajari. Nah, ada tiga alasan orang itu termotivasi untuk menjadi kreatif. Ya. Dan alasan ini saling terkait, teman-teman. Ya. Alasannya apa? Alasannya adalah orang kreatif itu harus mempunyai novelty atau pemikiran kebaruan, sesuatu yang baru. Ya. Tadi yang saya sampaikan, contohnya adalah McD ayam gulai, itu baru itu. Ya. Kalau teman-teman bilang, baru dari mana? Ayam gulai banyak di Padang, di rumah makan Padang juga ada ayam gulai. Ada, tapi ada nggak perusahaan internasional, perusahaan yang punya cabang di ratusan negara, ya, dan ribuan cabang, ayam crispy pakai gulai, itu baru McD. Diikuti akhirnya sama KFC yang membuat rendang, diikuti dengan Burger King yang mempunyai beragam varian. Tapi ternyata yang mengawali adalah McD, sebuah kebaruan. Dan yang kedua adalah variety atau very banyak. Ya, jadi McD itu bukan cuma menciptakan ayam gulai, tapi menciptakan burger yang burger yang menggunakan kimchi, atau misalnya burger rendang. Ya, banyak. Jadi bukan cuma ayam doang, ada ayam, burger, ada ice cream McFlurry yang dari coklat. Ini kebetulan saya nggak disponsori sama McD ya, cuma saya inspirasi aja dari situ yang bisa teman-teman tahu gitu. Nah, itu semua ternyata membentuk alasan orang untuk termotivasi menjadi seorang yang kreatif. Lalu yang kedua adalah orang kreatif itu harus mengkomunikasikan ide dan values. Jadi sebenarnya value-nya apa sih, idenya tuh apa sih gitu. Orang kreatif itu hanya akan merasa kreatif kalau ada di pikirannya, ada di otaknya.
Tapi ternyata orang itu tuh harus dikomunikasikan. Ide itu tuh harus dikomunikasikan. Harus dibentuk, harus dibuat, harus diciptakan. Pada akhirnya menciptakanlah sebuah produk yang bisa teman-teman beli semua. Gitu. Nah, kenapa ide kreatif itu harus dijual? Karena sebenarnya bukan hanya sekedar ide yang teman-teman jual, tapi ada value di situ, ada nilai di situ. Contoh salah satunya adalah tempat gym. Saya itu membership di salah satu tempat gym yang dia punya akses 24 jam dan di mana-mana ada, dan saya bisa menggunakan membership saya di mana-mana. Itu adalah salah satu nilai yang diberikan oleh tempat gym itu. Ya, untuk menghargai saya yang orangnya mungkin nge-gymnya nggak bisa pagi-pagi karena harus bekerja. Atau sore-sore pun nggak bisa karena saya harus lembur. Jadi, saya kapanpun saya mau, jam 2 pagi pun sekali pun, saya masuk ke gym itu bisa. Berarti artinya perusahaan gym itu menghargai waktu saya, menghargai value saya, nilai saya. Saya orangnya sibuk, saya orangnya nggak bisa nge-gym yang dibatasi sampai jam 10 malam gitu. Ternyata menghasilkan. Atau misalkan perusahaan yang bisa mengirimkan nilai-nilai tertentu, misalkan oil and gas, ya, mereka menciptakan mengenai safety-ness atau tentang keamanan, bukan cuma keamanan di oil rig misalnya gitu, tapi keamanan di kantor atau di apa namanya di ya kantornya, ya di office-nya, di administratifnya. Itu pun juga menyebarkan value-value yang memang harus disampaikan. Itu juga adalah salah satu bagian apa namanya orang untuk menjadi kreatif, karena gimana caranya untuk memindahkan safety yang ada di oil rig atau yang ada di lapangan, yang ada di site, ke kantor yang ada di gedung-gedung. Itu juga salah satu bentuk kekreativitasan orang juga. Seperti itu. Yang terakhir adalah yang tadi saya sudah sampaikan juga, bahwa kreativitas itu harus menyelesaikan problem, harus menyelesaikan masalah. Kalau misalkan kita tidak kreatif saja tapi tidak menyelesaikan masalah, itu pasti akan tidak diterima dengan baik juga oleh masyarakat. Nah, lalu kita kalau tadi kita udah tahu bahwa oke, creativity itu ada motivasi, lalu juga ada expertise, lalu juga ada creative thinking skill gitu. Tapi gimana sih cara kerjanya? Gimana sih kita mengadaptasikan itu atau mengadopsi itu ke bisnis kita? Saya mengambil salah satu teknik, namanya adalah scamper. Ya, mungkin kalau teman-teman di sini, teman-teman manajemen sering mengenal ATM atau amati tiru modifikasi. Ternyata bukan hanya ATM, bukan hanya amati tiru modifikasi. Yaitu adalah scamper. Scamper itu ada apa? Ada 5 hal. Ya, ada substitute atau menggantikan. Ya, apakah kalian bisa menggantikan material yang awalnya tepung menjadi tepung tapioka misalnya menjadi tepung beras? Apakah kalian bisa menggantikan mobil bensin menjadi mobil listrik yang awalnya isi bensin sekarang isi ngecas listrik? Itu bisa digantikan apa tidak? Ya, jadi produk-produk yang baru gitu bisa tergantikan atau tidak. Lalu C adalah combining. Kalau kita lihat analoginya adalah mobil, banyak mobil yang hybrid, yang dia mesin mobilnya ada, atau mesin konvensionalnya ada, dan mesin listriknya ada. Karena kita masih butuh adaptasi nih. Kita masih butuh mengkombinasikan antara dua teknologi baru dan teknologi konvensional. Itu adalah combine. Yang ketiga adalah adapt. Ya, apa sih yang kita bisa tambahkan? Elemen apa yang bisa kita tambahkan? Seperti tadi yang saya sampaikan, apa namanya, MACD.
ya McD gulai, ayam gulai itu kita berarti adapt, McD adapt dengan kebiasaan orang, apalagi di Indonesia ketika bulan Ramadan itu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bersantan, yang kaya akan rempah. Akhirnya apa? Akhirnya McD melakukan adaptasi. Oke, saya coba ikutin. Kalau teman-teman pernah ke Malaysia, KFC Malaysia itu menjual nasinya nasi lemak. Di Singapura juga, saya lupa, Singapura kayaknya enggak deh. Kalau Malaysia itu nasi lemak, nasinya di KFC. Di Indonesia nggak ada. Karena memang ya adaptasinya di masyarakat Malaysia yaitu adalah nasi lemak. Nah, lalu M-nya itu adalah modify, magnify, maximize, and minimize. Apa sih sebenarnya yang bisa diubah? Gitu ya. Kayak misalnya tadi Steve Jobs mengubah dari dari keyboard physical ke virtual keyboard atau ke touchscreen. Itu berarti modify. Gitu. Lalu selanjutnya adalah put to another use, ya artinya misalkan put another use itu misalnya kira-kira bisa nggak ya kalau misalkan teknologi ini saya terapkan ke perusahaan saya, kira-kira bisa nggak ya kalau misalkan saya nggak usah harus apa namanya menggunakan produk ini, misalnya contoh pupuk ya, pupuk misalnya gitu. Peternakan itu dia menghasilkan daging sapi, dia menghasilkan susu sapi misalnya. Tapi kotoran dari sapinya itu sangat bernilai sangat bernilai bagi perusahaan pupuk. Nah, itu put another use. Jadi kotoran yang harusnya itu limbah bagi peternak ternyata bisa dijual kok. Ternyata bisa dijual ke perusahaan pupuk. Itu juga salah satu level of creativity. Nah, atau yang selanjutnya adalah eliminate. Ya, apa yang bisa dirubah, apa yang bisa di remove, apa yang bisa dibuang. Ya. Contohnya misalnya begini. McD itu, kembali lagi saya harus ambil contoh McD. McD itu dia punya layanan namanya drive-thru. Ya, apa sih yang bisa di-eliminate? Apa yang di-eliminate dari drive-thru? Antrian orang, waktu orang. Balik lagi, McD menghargai waktu orang. Nggak usah turun, udah langsung bisa dari mobil pesan dan barangnya atau makanannya sudah sampai. Artinya dia mengeliminasi antrian yang ada di store-nya mereka. Nah, atau yang terakhir adalah reverse atau re-engineer atau rearrange. Contohnya rearrange itu adalah misalkan kita pakai Gojek misalnya. Gojek itu adalah salah satu re-engineer atau rearrange juga. Yang biasanya kita harus jalan kaki dulu dari rumah ke pangkalan ojek, tiba-tiba sekarang harus cuma tinggal one click away, itu sudah Gojeknya sudah sampai di rumah. Itu kurang lebih itu adalah scamper, teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya coba untuk sedikit kita bermain game. Ya, sedikit kita bermain game. Teman-teman, kalau boleh, teman-teman boleh keluarin handphonenya dan scan barcode ini dan masuk ke menti.com, teman-teman. Jadi scan barcode-nya dulu, nanti di revert ke browser, ke website namanya menti.com. Ya, saya tunggu mungkin 1 menit, teman-teman, untuk masuk ke sini. Karena saya juga harus pindah screen. Nah, baik teman. Jangan lupa masukin pendapat ya di Menti. Mungkin dari panitia bisa bantu share untuk ID dan juga link Mentinya. Saya tunggu 1 menit ya teman-teman ya. Ya, mungkin untuk Kak Iftiaratul, mungkin kakak bisa langsung ke website Mentinya www.menti.com. Lalu bisa langsung masukin kodenya aja Kak, kalau misalnya nggak bisa. Karena kalau misalnya
eh, kita share itunya itu nggak bisa. Diapain nggak? Dimasukin Eh, ininya Kak, passcode ya. Untuk di grup chatnya, di Zoom chatnya udah saya kirim untuk website Mentinya. Jadi nanti bisa dimasukin kodenya yang 82975373 Kak. Seperti itu. Oke, sudah 100 orang ya, sudah 1 menit juga. Kita mulai untuk menjawab teman-teman di sini ya. Oke, saya mulai. Saya buka slide-nya. Oke, di layar handphone teman-teman semua, di sini teman-teman silahkan tulis, menurut kalian apa sih sebenarnya bisnis digital itu? Oke, sekali lagi ya, menurut teman-teman apa sih bisnis digital itu? Silahkan. Kalau misalkan sudah, bisa disubmit responnya ya. Tuh, udah ada yang sampaikan. Ada kreatif, bukan UMKM. Oke. Dengan menggunakan bantuan teknologi modern, internet, dengan oke. Using digital platform, bisnis dan produknya, bisnis yang memanfaatkan internet, bentuk digital, memanfaatkan kemajuan. Wah, beragam nih ya teman-teman ya. Beragam. Industri revolusi 4, era digital, era baru, usaha dan teknologi, bisnis yang sistemnya apa nih? Nanti ada yang panjang ya teman-teman ya, kita akan ada 2 Mentimeter lagi. Prosesnya juga digital, online, by app or web. Tuh. Kegiatan ekonomi digital, e-commerce, kekinian, kolaborasi. Just good. Banyak internet lagi. Nah, tapi kalau kita bisa lihat di sini teman-teman, ternyata dari 183 orang yang menyampaikan idenya, itu eh, yang paling besar adalah teknologi. Nah, teknologi, lalu juga ada modern, kreatif, digital, bisnis dengan teknologi, menggunakan teknologi, itu yang paling besar. Teknologi digital. Jadi ya, semua jawaban teman-teman itu benar ya, dari mulai pemanfaatan teknologi atau menggunakan teknologi ya, lalu modernisasi, kreativitas, apa kekinian ya, era digital yang baru betul, lalu juga bisnis modern juga betul, e-commerce juga betul. Nah, ini semua adalah menurut teman-teman. Terima kasih teman-teman atas responnya. Saya izin balik lagi ke layar atau screen saya. Presentasi saya. Oke, nah jadi tadi semua teman-teman benar menggunakan teknologi kekinian gitu ya, e-commerce dan segala macamnya betul. Kalau saya bisa simplifikasikan adalah belum ada tadi jawaban yang eh, apa namanya menjawab masalah dan solusi. Menurut saya bisnis kreatif itu adalah bagaimana pebisnis dapat menemukan masalah dan solusi dengan menggabungkan ide-ide yang dikombinasikan dengan keterampilan yang dimiliki. Ya, salah satu contohnya adalah uh, rental DVD itu Blockbuster zaman dulu. Kalau di US itu ada namanya Blockbuster. Itu dia tersingkirkan karena Netflix. Bentuk kreativitasnya bukan hanya digital, tapi Netflix juga memudahkan kita semua. Netflix itu
menghemat dari sisi anggaran juga. Kita cuma ngeluarin 150-180 ribu, udah bisa menonton ribuan koleksinya Netflix. Atau yang di Indonesia adalah Gojek. Tadi yang saya sampaikan, pangkalan ojek menjadi Gojek. Dan itu semua tidak perlu harus bentuknya adalah digital. Bentuknya adalah bisa kayak e-fishery. E-fishery itu hanya sebuah program yang terotomasi untuk menyebarkan makan atau pakan ikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak semua bisnis kreatif itu harus berbentuk digital, teman-teman. Dan tidak semua yang berbentuk digital itu merupakan bisnis kreatif. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya punya gambar. Ini Starling. Kalau di Jakarta kita menyebutnya Starling, Starbucks keliling. Ya, dia jualan kopi, teh, nutrisari dan segala macam itu di sepeda keliling-keliling. Apa yang kira-kira bisa diciptakan dari atau apa yang bisa ditambahkan, dikreatifkan dari bisnis Starling ini? Saya nggak kepikiran sebelumnya. Cuman ternyata ada sebuah perusahaan yang dia melakukan modifikasi dan melakukan adaptasi yang terinspirasi dari Starling ini. Teman-teman bisa cek, namanya Kopi Jago. Kopi Jago ini dia mau memodifikasi dan mengadaptasi Starling yang keliling-keliling itu menjadi sebuah bisnis kreatif. Dia menjual kopi menggunakan sepeda juga, tapi diintegrasikan, dimodifikasi, diadaptasi dengan kebiasaan orang dengan mendevelop aplikasi. Ya, teman-teman bisa pelajari ini karena waktunya sudah mepet. Nah, lalu pertanyaannya adalah Indonesia ini luas. Indonesia luas sekali. Indonesia tuh punya 273 juta orang manusia. Gen Z-nya aja itu ada 74 juta orang. Gen Z-nya. Mungkin teman-teman adalah bagian dari 74 juta orang itu. 69 jutanya saya itu adalah bagian dari milenial. Ya. Dan 7 dari 10 orang dari milenial, dari generasi saya itu mempunyai keinginan untuk menjalankan bisnis. Ya. Bisnis yang sudah ada atau UMKM yang sudah ada di Indonesia itu lebih dari 65 juta UMKM. Dengan 7, tapi sayangnya baru 17,2 juta UMKM yang masuk ke digital. Ya, ini adalah sebuah peluang, teman-teman. Sebuah peluang yang mana kita bisa membangun ekonomi digital ini lebih besar, terutama teman-teman. Nah, pertanyaannya buat teman-teman semua di sini, kira-kira teman-teman tuh mau buat apa? Kira-kira teman-teman itu mau bikin apa? Kalau udah tahu seperti ini, itu tuh mau buat apa? Mau melakukan apa? Nah, sebelum melakukan atau membuat sesuatu itu, teman-teman harus memahami bahwa kita juga harus sadar bahwa industri 4.0 ini mempunyai tantangan. Tantangannya apa? Yang satu adalah piracy atau perlindungan hak cipta. Ya, sekarang TikTok itu menggunakan lagu-lagu yang hak ciptanya itu tuh para artis itu bermasalah. Di satu sisi bermasalah, di satu sisi itu juga menjadi media promosi gratis. Nah, lalu yang kedua adalah perubahan model bisnis yang biasanya bayarnya cash, sekarang cashless. Yang biasanya orang itu harus datang ke restoran, sekarang diantar. Bisa nggak sih kita beradaptasi dengan itu semua? Ya. Lalu yang ketiga adalah keamanan dan privacy data. Ini yang generasi baby boomers, ya, orang tua kita itu takut dengan keamanan dan privasi data. Takut nanti datanya diambil, takut ininya semuanya diretas gitu ya. Apalagi di Eropa sana itu tuh sudah ada kebijakan namanya GDPR.
ya, General Data Protection. Itu sebuah aturan, serangkaian aturan untuk melindungi privasi data kita. Sayangnya di Indonesia belum ada undang-undangnya yang melindungi privasi data kita. Semoga cepat ya, semoga ada. Pemerintah semoga mendengar. Lalu selanjutnya adalah ketimpangan akses. Ketimpangan akses kenapa? Karena ternyata sampai detik ini, di tahun 2023, ada sekitar 38% wilayah Indonesia itu tidak terjangkau internet. Ya, jadi di pelosok-pelosok tuh nggak terjangkau internet. Sedangkan 273 juta orang di Indonesia itu potensinya berapa? Besar sekali. Itu hal yang harus dipikirkan juga dan menjadi peluang juga buat teman-teman. Sekaligus juga jadi tantangan tapinya. Kalau teman-teman dari Bandung ada pelanggan di Manokwari, itu biaya ongkos kirimnya aja itu bisa paling murah itu 183.000 dan itu datangnya 2 minggu. Ya, itu jadi perhatian. Dari Jakarta ke Manokwari itu bisa 1-2 minggu, sedangkan dari China pengalaman saya membeli dari China paling cepat itu 3 hari sampai. Kenapa? Karena sekarang ada cross border trade. Ya, cross border trade ini artinya di dunia ini udah nggak ada lagi batasan. Kita mau beli barang di Singapura bisa, kita mau beli barang di Cina bisa, kita langsung mau beli barang ke Jepang bisa. Ya, bayangkan ongkos kirim dari China atau bahkan mungkin dari Singapura ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dari Jakarta ke Manokwari. Itulah tantangan kita bersama. Ya, nah dari semua itu yang paling besar tantangannya adalah perubahan tren konsumen. Konsumennya udah berubah. Bisnisnya mau berubah apa enggak? Konsumennya udah berubah nih. Teman-teman yang sekarang belajar bisnis manajemen mau berubah apa enggak? Mau ikut itu atau enggak? Itu adalah tren konsumen. Ini adalah sebuah rangkuman dari industri 4.0 ya. Teman-teman nanti mungkin bisa capture ataupun teman-teman bisa cek di source-nya juga. Ada big data, machine learning, data analytics, blockchain. Apa yang kita butuhkan adalah intelijensi, informasi, digitalisasi, dan komunikasi. Ini semua dirangkum menjadi industri 4.0 atau industri yang ujung-ujungnya adalah kita membutuhkan sebuah kreativitas, mau nggak mau, suka nggak suka, kreativitas itu penting, kreativitas itu wajib hukumnya. Karena apa? Karena tantangannya pun juga semakin banyak. Tadi kita udah bicara masalah adaptasi, tadi kita udah bahas masalah scammer, kita udah membahas bahwa kreativitas itu penting. Dan selanjutnya adalah pertanyaannya saya kembalikan ke teman-teman. Teman-teman mau buat apa? Teman-teman mau bikin apa? Bisnis apa? Kalau teman-teman masih berpikir, ya udah deh nggak apa-apa saya bikin bisnis ayam goreng aja, saya bisa bilang lupakanlah. Kalau kalian nggak bisa bikin ayam yang lebih enak daripada McD, ayam yang lebih enak daripada KFC, ayam yang lebih enak daripada AW, mendingan lupakan. Be kreatif. Jadi slide selanjutnya adalah solusinya apa? Solusinya gimana nih? Be adaptive. Jangan resisten sama perubahan. Lihat teknologi itu jadi sebuah peluang, bukan jadi sebuah ancaman. Lebih seperti itu, teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Amir. Oke, baik. Terima kasih, Kak Adi. Wah, seru banget nih materinya tadi. Dimulai dari kita baca tentang revolusi industri pertama hingga revolusi industri yang terakhir ya, keempat yaitu bisnis digital. Lalu kita membaca tentang perbedaan dari bisnis kreatif. Itu ternyata tidak sama dengan UMKM. Hingga gimana sih cara kita ngelatih kreativitas kita supaya bisa adaptif dengan masalah-masalah yang ada pada zaman ini. Baik, mungkin karena waktunya cukup sedikit, mungkin untuk sesi Q&A kita akan pilih beberapa orang. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau bisa tulis di kolom komen. Baik, kita mungkin ada time pertama untuk Kak Nabila.
Kak Nabila upload, dipersilakan untuk unmute Halo Kak, selamat pagi Kak. lagi. Saya ingin bertanya Pagi. bagaimana kita itu mengolah bisnis di metaverse Kak. Kan sekarang kan bukan lagi zamannya kayak digital kan, kita lebih akan kedepannya akan di dunia metaverse kan. Bagaimana kita menjual belikan, mempromosikan bisnis kita di metaverse. Itu bagaimana Kak kita mengelola bisnis kita agar bisa bersaing di dunia metaverse. Mohon maaf Kak, suaranya nggak jelas. Oke, saya ulangin nggak ya? Oh, tadi kalau di saya sudah cukup jelas, mungkin di Kang Adi apakah sudah cukup jelas Saya sih jelas sih pertanyaannya? bagaimana mengelola bisnis di metaverse ya. Itu intinya ya. Iya. Oke, boleh. Saya sudah tangkap. Nanti saya jawab. Kita tampung dulu mungkin ya Kak Amirul ya. Oke, boleh. Mungkin selanjutnya dari Kak Erasmus Mandika, mungkin boleh silakan di-unmute. Halo, apa suara saya bisa terdengar? Cukup jelas, Terdengar Kak. Kak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erasmus Manika dari UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya. Saya mencoba bertanya, ini kan terkait dengan kreatif bisnis go digital. Di sini saya mau coba menghubungkan dengan yang namanya product life cycle gitu kan. Ketika kita mendevelop sebuah produk itu, uh, di dalam produk life cycle-nya ada fase di titik puncaknya itu sebelum akhirnya nanti dia turun ketika dia sudah tidak ada inovasi dan lain sebagainya, dia akan turun atau mungkin dilupakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana sih kita sebagai misalnya UMKM itu bisa memiliki kesadaran gitu, kapan sih bisnis kita ini tuh ada tanda-tanda untuk mulai turun atau mulai istilahnya mulai berkurang gitu, mungkin pendapatan atau mungkin turun juga engagement dengan konsumen gitu. Mungkin kira-kira gimana sih kita bisa sadar gitu Kak? Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Erasmus Mandika. Mungkin dari Kak Adi. Oke, thank you. Oke, dua dulu ya. Oke, jadi mungkin terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab dulu untuk yang Nabila ya. Bagaimana mengelola bisnis di metaverse? Oke, itu yang pertama betul tadi ada yang di kolom chat metaverse juga digital, itu juga digital betul. Yang pertama, metaverse itu menurut saya masih sebuah konsep, teman-teman. Masih sebuah konsep, masih sebuah hal yang bisnisnya itu masih sunrise. Artinya sunrise itu artinya baru muncul, baru 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 terbit gitu. Kenapa saya bisa bilang konsep? Karena baru tadi malam saya lihat Meta Connect 2023. Apakah dia membahas metaverse? Belum. Belum saatnya. Kalau teman-teman lihat dari berita yang terakhir ini, akhir-akhir ini ramai, itu adalah mengenai NFT, non-fungible token. Itu pun juga sekarang malah jadi sampah karena harganya anjlok sampai 95%. Nah, berarti gimana dong caranya gitu ya? Saya mau ngikutin digital tapi digitalnya kejauhan gitu. Simpelnya jawabannya adalah ikuti teknologi yang saat ini digunakan oleh semua orang dulu. Sampai saat ini saya masih belum bisa menjawab bagaimana cara berbisnis di metaverse. Karena kalau kita ngomongin metaverse, kita ngomongin NFT, kita ngomongin dan belum banyak orang yang jualan di sana dan belum ada pembelinya di sana. Mungkin nanti di suatu saat nanti 5-10 tahun lagi kita masuk ke dunia metaverse, kita nggak perlu keluar rumah untuk berbelanja, dan kita bisa diskusi lagi kira-kira apakah pembelinya tuh sudah banyak atau enggak dan habitnya di sana tuh sudah ada atau belum gitu. Dan mungkin saya yakin di sini mungkin 90% teman-teman belum pernah experience bener-bener secara komprehensif gitu ya metaverse itu seperti apa. Jadi jawabannya bagaimana caranya mengelola bisnis di metaverse, mungkin itu bisa dijawab 5-10 tahun lagi. Kurang lebih seperti itu ya Nabila ya. Nanti kalau kurang
Kalau kita mau diskusi lagi, ayo. Nanti kita diskusi aja. Oke, yang kedua adalah Erasmus. Pertanyaannya baik sekali. Product life cycle atau sebuah produk itu bisa dilupakan oleh masyarakat, betul. Dan bagaimana UMKM mempunyai kesadaran akan produk kita yang sudah, atau akan produk UMKM-nya itu sudah habis masanya, masa pakainya habis, gitu ya. Nah, produk life cycle bisa dijawab dengan survei, dengan metode metode-metode tertentu. Kita bisa melakukan analisis banyak hal. Ada fishbone analysis, ada SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat. Ada juga empathy map, ya teman-teman googling aja, namanya empathy map. Ya. Di situ teman-teman bisa tahu kira-kira orang itu tuh apa yang orang rasakan, apa yang orang dengar, apa yang orang pikirkan, apa yang orang ucapkan. Itu teman-teman bisa olah. Salah satu cara untuk membangun kesadaran adalah ketika teman-teman udah ada di comfort zone, itu teman-teman bisa coba untuk mengolah lagi atau menciptakan produk lagi yang lain. Jadi misalnya teman-teman punya ayam satu, ya teman-teman coba untuk bikin misalnya ayam goreng, yang satu ayam panggang. Teman-teman bisa lempar itu ke pasar. Ayam panggang diterima nggak ya sama ya? Oh ternyata diterima. Oke. Ayam gorengnya turun nggak? Enggak. Oke. Berarti dua-duanya bagus. Terus teman-teman lempar lagi ayam, sop ayam misalnya gitu. Ternyata sup ayam itu nggak diterima sama orang. Ya, oke. Berarti tidak dilanjutkan. Nah, inovasi-inovasi itu adalah kunci untuk sebuah bisnis itu melakukan adaptasi dengan konsumen. Sehingga produk yang ada, produk life cycle dari produk itu tetap terjaga. Saya punya klien, salah satu tempat rekreasi terbesar di Indonesia. Salah satu keputusan saya sebagai konsultan adalah life cycle produknya sudah selesai. Apa yang harus diberikan? Bukan cuma promo. Mau digempur promo berapa kali pun itu tidak akan efek. Tapi adalah kita butuh tadi kebaruan. Kita butuh novelty, kebaruan untuk mengadaptasi. Dan gimana caranya? Ya caranya adalah dengan survei. Kita harus dengar kira-kira gimana ya, kira-kira mereka konsumen itu masih suka produk kita atau enggak ya. Kalau seperti itu tadi ya, empathy map, SWOT atau fishbone analysis, teman-teman bisa coba cek seperti itu. Erasmus mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Dari Kak Erasmus, dari jawaban Kak Adi, apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir Kak Adi karena waktunya tinggal sedikit. Mungkin aku bacakan pertanyaan dari Kak Edo Ramadian Primanto. Perkenalkan, nama saya Edo Ramadi dari Gogosuki, ingin bertanya sekaligus meminta pandangan dari Kak Adi. Saat ini sedang ramai perihal toko-toko offline seperti Pasar Tanah Abang, ITC Kebonjati, dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Kak Adi? Lalu yang kedua, bagaimana caranya merubah dan mengelola sistem bisnis dari offline ke online store? Karena yang Kak Edo lihat masih banyak yang tidak paham caranya mengubah dari toko offline ke toko online store. Karena masih banyak yang tidak paham, akhirnya menyalahkan ke lain pihak. Seperti itu Kak Adi. Oke, teman-teman, ini pertanyaan yang menarik sekali. Ini juga di chat saya lihat diskusinya berjalan, alhamdulillah. Oke, Kak Edo, terima kasih pertanyaannya. Mungkin yang Project S ya di TikTok ya, itu relasinya ke situ ya. Saya kalau
kami di Smash Up melihat ini dari dua mata sisi, dari dua bilah gitu. Yang pertama adalah dari sisi opportunity. Opportunity-nya TikTok itu memang bisa mewadahi UMKM. Kita jangan suzon dulu deh bahwa ya itu kan dari China segala macam dan sebagainya. Ya, tapi itu dia setidaknya memberikan wadah. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, iya karena kita tergerus oleh pasarnya China segala macam. Oke. Pertanyaannya, kalau TikToknya tutup, berarti seenggaknya kalian kehilangan satu wadah yang bagus banget, satu kehilangan wadah yang bagus banget. Gitu. Dan itu tuh sayang. Ibaratnya mall tutup, Mall Grand Indonesia di tengah Jakarta itu tutup. Anda bisa bayangkan nggak? Ya, eh, sangat disayangkan sekali kalau itu harus ditutup. Bilah yang kedua adalah predatory pricing atau harga yang memang dibanting asal-asalan. Kalau saya, pihak yang menurut saya itu adalah ujung-ujungnya persaingan TikTok antara UMKM, yang menang itu harus konsumen, teman-teman. Yang menang itu harus yang adalah pembeli. Nah, jadi gimana dong? Nggak bisa dong beradaptasi. Sulit dong beradaptasi. Kita pasti udah kalah. Mereka uang apa namanya melimpah gitu ya, kapital mereka melimpah gitu. Sedangkan kita akses terhadap keuangan aja nggak ada, akses terhadap semua itu juga nggak ada. Makanya dari situ Smesap hadir. Smesap itu bantu UMKM untuk elevating, untuk membantu teman-teman UMKM semua untuk jangan kalah sama produk-produknya China, jangan kalah sama produk-produknya luar negeri, jangan kalah sama UMKM yang lain. Dan UMKM di Indonesia tuh besar sekali, Mas Edo. Eh, Kang Edo mungkin ya. Kang Edo tuh itu besar sekali dan potensinya tuh luar biasa. Jangan takut kalau China masuk. Justru kalau China masuk harga murah segitu, kita harus mikir, bisa nggak kita bikin harga segitu juga? Kalau nggak bisa, cari alternatifnya. Atau jangan cari pasar lainnya. Atau jangan cari produk yang sama maksudnya. Cari lagi produk alternatif. Nah, bagaimana caranya merubah dan mengelola sistem bisnis dari online ke offline? Coba teman-teman join di Future Skill ini. Future Skill ini atau di webinar-webinar lainnya yang gratis. Masap sering banget ngasih webinar gratis. Itu juga jadi salah satu cara untuk teman-teman adaptasi untuk merubah dari sistem bisnis offline ke online. Nah, setelah kalian teman-teman tahu semua, memang nggak mudah. Ilmunya aja, saya nih cuap-cuap, gampang gitu ya. Ngomong 45 menit itu tuh gampang. Tapi prakteknya sulit. Nah, prakteknya itu memang kita harus mungkin bisa konsultasi sama ahli-ahli tertentu, bisa apa namanya mentorship ya, mentoring dengan UMKM dan banyak sekali dan wadahnya tuh banyak sekali. Teman-teman bisa cari komunitas, teman-teman bisa ikut kompetisi ya, kompetisi bisnis sekarang ada ya, banyak gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan akses terhadap mentorship seperti itu. Nah, eh, kalau misalkan menyalahkan banyak pihak pada ujungnya sangat tidak wise ya, sangat tidak bijak gitu. Eh, Kalau memang kita sebagai Indonesia, sebagai rakyat Indonesia mau mandiri, harus ada orang yang gerak. Kalau banyak orang yang nggak suka sama TikTok karena dari luar Indonesia, asing gitu ya, ya ayo dong teman-teman, kita semua dong ya buat TikTok lain. Mungkin namanya TikTok misalnya, atau mungkin namanya apa, Indonesia TikTok apa. Ayo dong kita yang buat. Jangan kita selamanya mengkonsumsi dari platform orang lain. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Kak Adi. Sangat-sangat menumbuhkan semangat ya untuk membuat inovasi-inovasi lain mungkin seperti TikTok ya Kak.
Mungkin dari teman-teman waktu sesi Q&A sudah berakhir, mungkin bisa berikan applause untuk Kak Aldi Nugroho atas materi tentang bisnis kreatif dan juga tadi atas jawaban-jawaban pertanyaannya.